Selamat siang untuk kita semua. Kami mahasiswa semester 5 kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi bisnis internasional tentang teori perdagangan dan investasi internasional untuk memenuhi ujian tengah semester di bawah bimbingan Ibu Juwita LDBC. Sebelum mulai, kelompok kami akan memperkenalkan nama. Saya sendiri, Maria Della Strada Titidoren. Perkenalkan, nama saya Yohanes Servan Suryebur. Perkenalkan, nama saya Yansus Daud Kili. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama. Poin A, perdagangan internasional dan ekonomi dunia. Perdagangan atau trade adalah pertukaran sukarela terhadap barang, jasa, aset atau uang antara satu orang dengan yang lain. Oleh karena sifatnya sukarela, kedua pihak dari transaksi tersebut harus meyakini bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut atau mereka tidak akan melakukannya. Perdagangan internasional atau international trade adalah perdagangan antar penduduk dari dua negara. Penduduk tersebut dapat berupa individu, perusahaan, organisasi nirlaba, atau bentuk-bentuk asosiasi lainnya. Perdagangan internasional mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung yang penting pada ekonomi nasional. Di satu sisi, ekspor memicu aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dalam ekonomi domestik. Poin berikut B, teori perdagangan klasik berbasis negara. Terdapat 5 teori. Teori yang pertama, merkantilisme. Merkantilisme adalah filosofi ekonomi abad ke-16 yang menyatakan bahwa kemakmuran sebuah negara diukur dari simpanan emas dan peraknya. Menurut merkantilisme, tujuan sebuah negara harus untuk memperbesar simpanan ini dengan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Teori yang kedua, keunggulan absolut. Adam Smith mengembangkan teori keunggulan absolut yang menyatakan bahwa negara harus mengekspor barang dan jasa yang mana mereka lebih produktif dibandingkan negara lain dan mengimpor barang dan jasa yang mana negara lain lebih produktif daripada mereka. Yang berikut, teori keunggulan komparatif dengan uang. Pelajaran dari teori keunggulan komparatif adalah sederhana tetapi sangat kuat. Anda lebih diuntungkan dengan mengkhususkan diri dalam apa yang Anda lakukan secara relatif terbaik. Memproduksi dan mengekspor barang dan jasa yang dapat Anda produksi secara relatif terbaik dan membeli barang dan jasa lain dari orang yang relatif lebih baik dalam memproduksinya dibandingkan Anda. Rintangan terhadap perdagangan mungkin ada. Seseorang harus membayar untuk mengangkut barang antar pasar dan input barang. Bahkan, yang lebih penting, ekonomi dunia menggunakan uang sebagai media pertukaran. 5. Faktor endowment relatif. Ahli ekonomi Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin mengembangkan teori faktor endowment relatif yang sekarang sering kali dirujuk sebagai teori Heckscher-Ohlin. Kedua ahli ekonomi ini melakukan 2 pengamatan dasar. Dari pengamatan itu, Heckscher dan Ohlin mengembangkan teori mereka, yaitu sebuah negara akan mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi yang secara intensif menggunakan sumber daya atau faktor produksi yang mereka miliki secara melimpah. Teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara harus mengekspor barang yang secara intensif menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah di negara tersebut. Yang berikut teori perdagangan modern berbasis perusahaan. Teori berbasis perusahaan telah dikembangkan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, semakin pentingnya multinational company dalam ekonomi internasional pasca perang. Yang kedua, ketidakmampuan teori berbasis negara untuk menjelaskan dan memprediksi eksistensi dan pertumbuhan perdagangan intra-industri. Dan yang ketiga, kegagalan Leontief pada periset lainnya untuk secara empiris memvalidasi teori Heckscher-Ohlin berbasis negara. Tidak seperti teori berbasis negara,
Teori berbasis perusahaan memasukkan faktor-faktor seperti kualitas, teknologi, nama merek, dan loyalitas pelanggan ke dalam penjelasan mengenai arus perdagangan. Dikarenakan perusahaan dan bukan negara yang merupakan agen perdagangan internasional, maka teori yang lebih baru ini mengeksplorasi peran perusahaan dalam mempromosikan ekspor dan impor. Teori siklus hidup produk. Teori ini menelusuri peran dari inovasi, ekspansi pasar, keunggulan komparatif, dan respons strategis dari rival global dalam produksi, perdagangan, dan keputusan investasi internasional. Menurut teori Vernon, siklus hidup produk internasional terdiri dari 3 tahapan, yaitu produk baru, pendewasaan produk, dan produk terstandardisasi. Yang berikut teori kesamaan negara. Teori kesamaan negara dari Linder menyatakan bahwa sebagian besar perdagangan dalam barang manufaktur harus terjadi antara negara dengan pendapatan per kapita yang serupa, dan bahwa perdagangan intra-industri dalam barang manufaktur seharusnya juga sama. Teori ini khususnya berguna untuk menjelaskan perdagangan dalam barang terdiferensiasi seperti mobil, peralatan elektronik mahal, dan produk perawatan pribadi, di mana nama merek dan reputasi produk memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Berikut teori perdagangan baru. Teori perdagangan baru yang dikembangkan oleh Elhanem Helpman, Paul Krugman, dan Kelvin Lancaster pada tahun 1970-an dan 1980-an memperluas analisis Linder dengan menggabungkan dampak dari skala ekonomi pada perdagangan barang terdiferensiasi. Skala ekonomi terjadi jika biaya rata-rata untuk memproduksi sebuah barang menurun seiring output barang tersebut meningkat. Perusahaan yang berkompetisi dalam pasar global mempunyai berbagai cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Mereka yang lebih populer memiliki hak atas kekayaan intelektual, berinvestasi dalam riset dan pengembangan, mencapai lingkungan ekonomi, dan mengeksploitasi kurva pengalaman. Kita akan mendiskusikan masing-masing opsi ini selanjutnya. Yang pertama, memiliki hak atas kekayaan intelektual. Sebuah perusahaan yang memiliki merek dagang, nama merek, paten, atau hak cipta seringkali mendapatkan keunggulan dari pesaingnya. Berikut, berinvestasi dalam research and development merupakan komponen utama dari total biaya produk berteknologi tinggi. Perusahaan yang berinvestasi di awal dan mendapatkan keunggulan karena menjadi yang pertama mempunyai kesempatan untuk mendominasi pasar dunia untuk barang yang intensif dalam research and development. Yang berikut, mencapai economies of scope. Economies of scope terjadi ketika biaya rata-rata perusahaan menurun seiring jumlah produk berbeda yang mereka jual meningkat. Yang berikut, mengeksploitasi kurva pengalaman. Sumber keunggulan spesifik perusahaan lainnya dalam perdagangan internasional adalah eksploitasi terhadap kurva pengalaman. Kurva pengalaman dapat menjadi sedemikian signifikan sehingga dapat mengatur kompetisi global dalam sebuah industri. Berikut teori keunggulan kompetitif nasional dari Porter. Porter meyakini bahwa keberhasilan dalam perdagangan internasional berasal dari interaksi keempat unsur spesifik negara dan spesifik perusahaan, yaitu yang pertama, kondisi faktor. Anugerah yang dimiliki oleh suatu negara dari faktor produksi memengaruhi kemampuan untuk bersaing secara internasional. Yang kedua, kondisi permintaan. Keberadaan basis konsumen domestik yang besar dan canggih sering merangsang pengembangan dan distribusi produk inovatif seiring perusahaan berjuang untuk mendapatkan dominasi dalam pasar domestik mereka. Namun, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan domestik mereka, perusahaan secara terus-menerus mengembangkan dan menyesuaikan produk yang juga dapat dipasarkan secara internasional. Jadi, perusahaan pelopor dapat tetap berada di depan pesaing internasional mereka. Yang berikut, industri terkait dan industri pendukung. Sebuah industri yang berlokasi di dekat pemasoknya akan menikmati komunikasi yang lebih baik dan pertukaran gagasan dan penemuan yang dapat menghemat biaya dengan pemasok tersebut. Kompetisi di antar pemasok input ini menyebabkan harga yang lebih rendah, produk yang berkualitas yang lebih tinggi, dan inovasi teknologi dalam pasar input yang pada gilirannya menguatkan keunggulan kompetitif industri tersebut dalam pasar dunia. Yang berikut, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan.
Lingkungan domestik di mana perusahaan bersaing dapat membentuk kemampuan mereka untuk bersaing dalam pasar internasional. Agar dapat bertahan, perusahaan yang menghadapi kompetisi sengit secara domestik harus secara terus-menerus bekerja untuk mengurangi biaya, mendongkrak kualitas produk, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan produk inovatif. Porter berpendapat bahwa kebijakan nasional juga dapat mengaruhi strategi dan kesempatan internasional perusahaan dengan cara yang tidak kentara. D. Gambar investasi internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, investasi portofolio asing atau Foreign Portfolio Investment (FPA). Teori keuangan modern menyatakan bahwa FPA termotivasi oleh usaha untuk mencari tingkat pengembalian atau rate of return yang menarik serta pengangguran risiko yang bisa didapatkan dari melakukan diversifikasi terhadap portofolio investasi seseorang secara geografis. Yang kedua, investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDA) adalah eksekusi terhadap aset asing dengan tujuan untuk mengendalikan ahli statistik pemerintah AS mengidentifikasi FDA sebagai kepemilikan atau pengendalian atas 10% atau lebih dari hak suara perusahaan atau saham serta dalam bisnis yang tidak berbadan hukum resmi. FDA dapat mengembalikan sebagian bentuk termasuk pembelian aset yang ada di sebuah negara asing. E. Teori investasi internasional. Yang pertama, keuntungan kepemilikan. Teori keuntungan kepemilikan atau owner effect teori menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset berharga yang menciptakan keunggulan kompetitif secara domestik dapat menggunakan keunggulan itu untuk memasuki pasar asing melalui FDA. Aset tersebut dapat berupa misalnya teknologi yang unggul, nama merek yang terkenal, atau skala ekonomi. Yang kedua, teori internasional. Teori ini tidak menjelaskan mengapa sebuah perusahaan memilih untuk memasuki pasar asing melalui FDA daripada mengeksploitasi keuntungan kepemilikannya secara internasional melalui cara-cara lain. Teori internalisasi menjawab pertanyaan ini. Dalam jawabannya, teori ini sangat tergantung pada konsep biaya. Konsep biaya transaksi teori internasional atau internationalization teori menyatakan bahwa FDA telah memungkinkan untuk terjadi, yaitu produksi internasional akan diinternalisasi ke dalam perusahaan ketika terdapat biaya yang tinggi. Untuk bernegosiasi, memantau dan menengkang kontrak dengan perusahaan kedua. Yang ketiga, teori elektrik Dunning. Teori ini mengakui bahwa FDA mencerminkan aktivitas bisnis internasional dan aktivitas bisnis yang bersifat internal bagi perusahaan. Menurut Dunning, FDA akan terjadi ketika tiga kondisi terpenuhi, yaitu yang pertama, satu, keuntungan kepemilikan perusahaan harus memiliki sejumlah keunggulan kompetitif atau khusus yang melampaui kelemahan untuk bersaing dengan perusahaan
asing di kandang mereka. Yang kedua, keuntungan lokasi melakukan aktivitas bisnis tersebut harus lebih profitable di lokasi asing dibandingkan dengan melakukannya di lokasi domestik. Yang ketiga, keuntungan internalisasi perusahaan tersebut harus mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk. Yang berikut F, faktor-faktor yang mempengaruhi FDA. Mengingat kompleksitas ekonomi global dan beragamnya kesempatan yang dihadapi perusahaan di negara-negara yang berbeda, tidaklah mengejutkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan faktor-faktor ini dapat diklarifikasi sebagai berikut. Faktor pasokan terdiri dari yang pertama, biaya produksi, yang kedua, logistik, yang ketiga, ketersediaan sumber daya, yang keempat, akses terhadap teknologi. Faktor permintaan terdiri dari yang pertama, akses pelanggan, yang kedua, keunggulan pemasaran, yang ketiga, eksploitasi keunggulan kompetitif, yang keempat, mobilitas pelanggan. Faktor politik terdiri dari yang pertama, penghindaran rintangan perdagangan, yang kedua, insentif.